singkat saja, pendidikanlah tentang masa depan. Pendidikan adalah tentang menyiapkan generasi baru. Dan pendidikan tidak membentuk, pendidikan menumbuhkan. Dia menumbuhkan. Karena dia menumbuhkan, maka yang diperlukan sangat mendasar adalah bagaimana tanah tempat bibit tumbuh bisa subur. Bibit dan tanah tempat tumbuh itu iklimnya baik. Kalau kita membayangkan anak-anak sebagai bibit, biji, ketika masih biji itu dia tidak kelihatan batangnya, tidak kelihatan akarnya, tidak kelihatan daunnya, tapi dia masih biji. Sehebat apapun sebuah biji, ya dia tidak kelihatan seluruh komponennya. Nanti kalau dia sudah tumbuh berkembang, kalau biji tanaman itu, maka akan terlihat batangnya, akan terlihat daunnya, akan terlihat buahnya, akan terlihat bunganya. Tapi pada saat dia masih menjadi biji, belum terlihat. Kadang-kadang kita melihat biji seperti kita melihat tanaman yang lengkap. Lalu kita ingin biji ini punya semuanya. Punya bunganya, punya seluruhnya. Tidak bisa. Karena biji itu akan menjadi tumbuhan yang lengkap, memerlukan waktu, memerlukan proses penumbuhan. Biji yang baik membutuhkan lahan yang subur. Di mana lahan yang subur itu? Satu, di rumah. Rumahnya harus menjadi lahan yang subur. Yang kedua di mana? Di sekolah. Dia juga lahan yang subur. Yang ketiga di antara rumah dan sekolah, yaitu di lingkungannya. Karena itu ketika kita membicarakan tentang pendidikan, bayangkan seperti kita menumbuhkan biji itu. Karena itu saya sering mengatakan jangan gunakan kata membentuk, apalagi kalau akhlak. Akhlak ini ada bentuk, akhlak itu ditumbuhkan. Ditumbuhkan, karakter itu ditumbuhkan. Tidak bisa dibentuk, ditumbuhkan. Ketika SMP pasti pernah praktikum tuh. Tanaman dipasang, yang satu diarahkan dekat matahari, yang satu jauh. Beloknya beda bukan? Beloknya beda bukan? Bibitnya sama, tanahnya sama, potnya sama, yang satu dekatkan matahari, yang satu jauhkan. Arah tumbuhnya sama tidak? Beda. Jadi, kita mau belok kanan, belok kiri itu bukan daunnya yang dibelokkan, tapi rangsangannya yang berbeda. Cuacanya yang diatur, lokasinya yang diatur. Karena itu, mengelola sebuah sekolah, mengelola sebuah institusi pendidikan, itu adalah mengelola rekayasa. Karena direkayasa. Jangan dibayang pendidikan itu sesuatu yang tertulis, dibaca, dihafal, diuji. Pendidikan adalah proses pembiasaan. Jadi, Bapak sekalian, kita bisa merangsang anak kita sesuai dengan skenario yang kita mau buat. Karena itu, kemewahan keluarga dan kemewahan institusi pendidikan adalah dia bisa membuat aturan main yang membentuk perilaku. Bisa. Dan itulah kehebatan saya berharap sekolah-sekolah yang hari ini pameran dan Bapak Ibu semua yang bergerak di dunia pendidikan memikirkan rekayasa itu. Karena perilakunya direkayasa. Educating the mind without educating the heart is no education at all. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati itu sama sekali bukan pendidikan. Menjadi dasar pekerjaan seorang pendidik, bagaimana ia datang ke kelas dengan membawa hati, sehingga anak-anak akan menerima dengan hati pula. Dan pelajaran apa yang disampaikan akan menempel dengan sepenuh hati. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi mengatakan, kalau seorang guru itu mau menghadiri majlis, kalau bisa di rumah
sebelum menghadiri majelis seorang guru di rumah atau malam harinya memohon kepada Allah demi yang akan didatangi. Doa, ya Allah, aku akan menghadiri majelis fulan, majelis ini, ya Allah, berikan mereka bimbinganmu, hidayahmu, ilmu yang terus berdoakan. Kalau tidak, datang ke majelis, lakukan sholat 2 rakaat. Kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau mengatakan, masuk masjid, kalau itu masjid, lakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sambil diniatkan setelah itu memohon kepada Allah, ya Allah, mendoakan orang yang belajar dengannya. Kalau tidak mendoakan, ini adalah bentuk kurangnya cinta. Nah, ini penting. Seorang guru mendoakan, bukan merendahkan, mendoakan gurunya yang akan berikan ilmu. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang besar. Setiap saat yang didoakan adalah muridnya, setiap saat yang didoakan adalah jamaahnya. Karena mereka itu meyakini bahwasanya aku akan dimuliakan Allah gara-gara ada yang datang, bukan dengan kesombongan. Gara-gara ada yang ngaji, aku akan dimuliakan oleh Allah. Sehingga seorang guru pun melihat muridnya dengan cinta dan dengan adab. Yang kedua adalah tata krama. Yang pertama cinta, adab, tata krama. Guru dengan murid pun bertata krama, adab, karena mengerti bahasanya ini tanggaku menuju kemuliaan kepada di hadapan Allah. Mereka inilah yang menjadi sebab aku nanti dimuliakan oleh Allah. Maka seperti Imam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau itu pernah bercerita, kalau seandainya aku itu berceramah enak, menyampaikan ilmu enak, itu bukan karena aku punya kelebihan, tapi yang aku yakini bahwa di antara yang hadir ini ada orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dikasihi oleh Allah. Cuman dia itu cara fahamnya itu lambat. Karena cara fahamnya lambat, maka Allah jadikan lesan saya fasih agar orang itu faham. Dia tidak pernah menyombongkan dirinya. Dikembalikan kepada jamaah, karena ada orang yang dicintai oleh Allah, kemudian dia itu fahamnya lambat, lalu Allah menjadikan lesanku fasih. Berarti mereka itulah, gara-gara itulah aku jadi lesan fasih, punya lesan fasih. Ngomong enak, bisa mudah difahami. Ini dari sisi guru, harus punya mahabbah kepada murid, dan juga harus punya adab tata krama. Jadi guru selalu menghormat murid dimanapun berada. Dan penghormatan kepada murid mulai dari datang, setelah datang. Adapun masalah memandang kasih sayang, dan itu memang tugas siapapun dari kita, khususnya guru. Guru itu kalau memandang muridnya dengan pandangan merendahkan, batal ilmunya. Nabi Muhammad gak pernah baca, gak pernah nulis. Siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada beliau? Langsung turun dari Allah, diutus malaikat Jibril, diajarkan. Ikra, ikra, ma'ana bikari, ma'ana bikari. Kita karena bukan Nabi, tidak diajarkan langsung oleh Allah. Kita tidak maksum, tidak terjaga dari salah. Tapi kita bisa menjaga diri kita dengan menunaikan ibadah. Kita tidak bisa diajarkan langsung oleh Allah pengetahuan, karena bukan Nabi. Tapi kita bisa menggali potensi pengetahuan. Karena sama-sama manusia, maka sifat manusia adalah mendapatkan bekal pengetahuan. Ibu, Pak, kita ini makhluk pintar, gak ada yang bodoh. Jangan percaya kalau ada yang mengatakan anak bapak, anak ibu bodoh. Jangan percaya. Sudah dilakukan penelitian di Amerika, di Universitas California. Hasilnya apa? Semua manusia pintar. 90% cerdas, 90%, 5% jenius. Tuh, 5% lagi telat. Telat itu bukan bodoh, tapi karena pengaruh bagian-bagian tertentu di lingkungannya belum teroptimalkan dua potensi ini. Bahkan dia bisa memilih pengen cerdas atau pengen jenius.